pemimpin yang adil itu apabila dia diberikan kedudukan sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu menempatkan perintah-perintah Allah sebagai pedoman kepemimpinannya. Artinya apa? Artinya dia selalu tabi li awamirillah, mengikuti perintah-perintah Allah. Ini yang pertama. Jadi pemimpin adil itu yang pertama ciri-cirinya dia selalu mengikuti perintah-perintah Allah. Salah satunya sebagai contoh sholat 5 waktu, membayar zakat dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dia adil dalam membuat kebijakan. Ma makna adil? Apa makna adil? Maka ulama menjelaskan yang dimaksud dengan adil adalah wad'u syai'in fi mahallihi. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka dia disebut dengan pemimpin yang adil. Lawan dari pemimpin yang adil adalah pemimpin yang zalim. Maka maksud pemimpin yang zalim itu apa? Pemimpin yang wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, yaitu pemimpin yang menempatkan kebijakannya itu tidak pada tempatnya, akhirnya menzolimi orang lain atau rakyatnya sendiri. Ini perbedaan yang cukup jauh dan bertolak belakang antara pemimpin yang adil dan pemimpin yang zalim. Jadi ketika dia adil, maka dia tidak mesti rata. Kadang orang memiliki persepsi adil itu adalah rata dan sama. Ternyata perspektif ulama memandang adil tidak kudu rata, tidak mesti sama. Sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Uswah rahimakumullah, alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, sadar atau tidak sadar. Nikmat Allah, karunia Allah selalu mengiringi kita. Mulai dari kita bangun sampai kita tidur terbangun lagi, maka di dalamnya ada muatan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sudah seyogyanya kita semua selalu bersyukur kepada Allah. Secara lisan kita mengungkapkan kalimat syukur dengan memuji Allah. Dengan kalimat alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian menggunakan nikmat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Karena syukur dalam makna secara hakikat adalah menggunakan kenikmatan yang Allah berikan, at-ta'ah bijami'il jawarihi li rabbil khalaiki, yaitu taat kepada Allah dengan seluruh anggota badan kita, baik dalam keadaan fisri wa alaniyah, baik dalam keadaan sendiri ataupun bersama-sama, kita tetap taat kepada Allah. Kemudian salawat dan salam tentunya senantiasa kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para manusia, sayyidu waladi Adam,
yang pada bulan ini adalah bulan beliau dilahirkan, yakni bulan Rabiul Awal atau lebih populer disebut bulan Maulid. Maka kita yang sudah terpisah jarak dengan Rasulullah begitu jauh, secara hitungan kalender sudah sekitar 15 abad atau 1500 tahun, kurang beberapa tahun lagi sudah mencapai memasuki abad ke-16. Artinya kita sudah terpisah jarak dengan Rasulullah begitu lama, maka untuk mendekatkan kita dengan Rasulullah dalam makna mendekatkan hati kita kepada cinta kepada Rasulullah adalah dengan bersolawat. Dengan bersolawat kita menyebut nama Rasul. Dengan bersolawat kita juga sekaligus zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini bisa Allah takdirkan, bisa Allah berikan hidayah untuk mulazamah, mudawamah, istiqomah selalu membaca solawat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulan nasi biyaumal qiyamah aksaruhum alayya solatan. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di yaumil qiyamah, dia adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini saya akan membacakan sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini termaktub dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian saya mencoba menguraikan makna hadis dengan menukil pendapat atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Ali As-Sunwani Asy-Syafi'i. Beliau menulis kitab namanya Hasyiah Mukhtasar Abi Jamrah, yaitu menjelaskan tentang hadis-hadis yang diringkas oleh Abi Jamrah. Hadis-hadis Bukhari itu diringkas, artinya dipilih hadis-hadis tertentu, kemudian beliau mencoba memberikan taklik atau keterangan-keterangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda. Apa sabda Nabi? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillahi yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 kelompok, ada 7 tipe jenis manusia yang dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Yauma la zilla illa zilluh, pada hari yang tidak ada naungan, tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-imamul adil, imam yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, pemuda yang senantiasa bersemangat dalam beribadah kepada Tuhannya. Yang ketiga golongannya, warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Selanjutnya, warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, ada 2 orang yang saling mencinta karena Allah, mereka bertemu dan berpisah karena Allah. Selanjutnya, warajulun talabat humra'atun zatu mansibin wa jamalin, ada seseorang laki-laki yang diajak berbuat zina oleh seorang perempuan yang cantik jelita dan memiliki kedudukan yang tinggi. Tetapi lelaki ini berkata, inni akhafullaha rabbal alamin,
aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Selanjutnya wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin akhfa hatta la ta'lama shimaluhu maza tunfiku yaminuhu, yaitu orang laki-laki yang bersedekah tetapi sedekah itu dilakukan secara sir atau sembunyi-sembunyi, tidak kelihatan orang. Bahkan apabila dia bersedekah, tangan kanannya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kirinya, begitu sebaliknya. Dan yang terakhir, warajulun zakarallahu azza wa jalla khalian fafadat ainahu, dan seseorang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan sepi, kemudian ia meneteskan air mata karena takut kepada Allah atau karena juga rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 golongan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang akan mendapatkan perlakuan khusus ketika hari kiamat nanti. Lantas mari kita pahami bersama-sama. Yang pertama, al-imamul adil adalah imam yang adil. Yang dimaksud dengan hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, menurut Imam Muhammad bin Ali, adalah yaumul kiamah, yakni hari kiamat. Kemudian yang pertama yang dimaksud dengan imam yang adil adalah pemimpin yang menerima amanah untuk memimpin sebuah komunitas, lalu dia menjalankan amanahnya dengan benar dan baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemimpin yang adil itu apabila dia diberikan kedudukan sebagai pemimpin oleh Allah Subhanahu wa taala, dia selalu menempatkan perintah-perintah Allah sebagai pedoman kepemimpinannya. Artinya apa? Artinya dia selalu tabi li awamirillah, mengikuti perintah-perintah Allah. Ini yang pertama. Jadi pemimpin adil itu yang pertama ciri-cirinya dia selalu mengikuti perintah-perintah Allah. Salah satunya sebagai contoh, sholat 5 waktu, membayar zakat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dia adil dalam membuat kebijakan. Ma maknal adil? Apa makna adil? Maka ulama menjelaskan yang dimaksud dengan adil adalah wad'u syai'in fi mahallihi. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang menempatkan sesuatu pada tempatnya, maka dia disebut dengan pemimpin yang adil. Lawan dari pemimpin yang adil adalah pemimpin yang zalim. Maka maksud pemimpin yang zalim itu apa? Pemimpin yang wad'u syai'in fi ghairi mahallihi, yaitu pemimpin yang menempatkan kebijakannya itu tidak pada tempatnya, akhirnya menzalimi orang lain atau rakyatnya sendiri. Ini perbedaan yang cukup jauh dan bertolak belakang antara pemimpin yang adil dan pemimpin yang zalim. Jadi ketika dia adil, maka dia tidak mesti rata. Kadang orang memiliki persepsi adil itu adalah rata dan sama. Ternyata perspektif ulama memandang adil tidak kudu rata, tidak mesti sama. Sebagai contoh, kita sebagai orang tua memiliki 2 orang anak, yang satu sekolah SD, yang satu kuliah. Kalau memiliki prinsip sama rata atau sama besar, sama banyak, maka kita sebagai ayah yang adil ketika memberi jajan, uang jajan kepada anak kita yang kuliah satu hari itu 20.000 atau 30.000, maka dengan anak SD yang masih SD anak kita beri juga 30.000. Apakah itu adil? Ternyata tidak.
Karena apa? Bisa jadi itu zolim. Kenapa zolim? Karena kita menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Anak yang belum mengerti jumlah uang yang besar, kita kasih uang yang banyak, justru itu tidak adil. Nah, tetapi adil di sini adalah wad'u syai'in fi mahalli, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Maka yang kuliah tentunya kebutuhan uang kuliahnya atau uang jajannya sehari lebih tinggi daripada adiknya yang masih SD. Maka kita bisa menghitung kebutuhan itu. Atau sebagai contoh, misalnya kita ambil contoh presiden. Apakah kebijakan presiden itu apabila dia membangun sebuah tempat dan tidak membangun tempat yang lainnya itu dikatakan zalim? Tidak. Kenapa? Karena satu tempat dan tempat yang lain memiliki kebutuhan dan tingkat keperluan yang berbeda-beda. Contoh, ada suatu daerah yang dia sudah maju tapi daerah yang lain tertinggal. Maka kalau pemimpin yang adil, dia harus mendahulukan daerah yang tertinggal dibangun daripada daerah yang sudah maju. Itu disebut adil. Bukan berarti setiap daerah harus dibangun, tetapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kalau dia memiliki kewenangan sebagai pemimpin, maka dia harus menerbitkan atau memutuskan kebijakan yang kebijakan itu tepat sasaran. Artinya pembangunan itu memang benar-benar dibutuhkan oleh tempat tersebut. Begitu juga dengan kepala daerah misalnya. Kepala daerah yang adil itu dia harus tahu bahwa kebijakan bantuan yang disalurkannya itu tepat sasaran. Kenapa? Itu amanah dia sebagai pemimpin. Misalnya ada bantuan langsung tunai atau bantuan untuk fakir miskin. Tetapi yang menerima ternyata tidak termasuk golongan fakir miskin, tapi orang kaya. Maka ini bisa dikatakan pemimpinnya tidak adil. Kenapa? Karena tidak melakukan tugasnya dengan baik. Kecuali dia sudah melakukan tugas-tugasnya dengan baik, kok masih kelewat, itu hal yang lain. Tetapi kalau dia sudah diberi amanah sebagai pemimpin, maka dia harus memastikan kebijakan itu sampai kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang disebut adil. Kita banyak contoh-contoh pemimpin-pemimpin kita yang adil. Sayyidina Umar bin Khattab, apabila malam telah tiba, bukan tidur nyenyak di rumah, tidak, tapi beliau keliling di kota Madinah melihat penduduk-penduduk dan rakyat-rakyatnya. Bahkan ada sebuah kisah yang begitu masyhur ketika beliau mendengar ada orang kelaparan. Kemudian beliau sendiri yang mengambil gandum dan daging dari tempat penyimpanan makanan negara atau Baitul Mal. Dibawa ke rumah tersebut. Kenapa? Karena beliau tidak tahu ada rakyatnya yang tidak makan. Ini pemimpin, contoh pemimpin sahabat khalifah. Kemudian ada pemimpin yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Beliau suatu ketika tengah malam-malam lembur dinas mengerjakan tugas-tugas negara. Kemudian di tengah dinas ada kawan karib kerabatnya yang berkunjung ke tempat itu, ke ruang kerjanya. Maka ketika dia masuk, setelah tentunya salam dulu baru dipersilakan masuk, ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, apa urusanmu datang kepadaku? Apakah tentang urusan negara atau tentang urusan pribadi? Maka dia menjawab, tentang urusan pribadi. Apa yang dilakukan beliau? Beliau mematikan lampu yang dia gunakan untuk penerangan sejak tadi. Lantas kawannya pun terkejut, kenapa dimatikan? Beliau mengatakan, lampu ini dibiayai oleh negara, digunakanku untuk tugas-tugas negara. Lantas kamu kesini dengan tugas pribadi, maka lampu ini kumatikan. Itu contoh pertama. Contoh kedua, ada minyak wangi. Pada waktu itu negara mengadakan kegiatan pengadaan minyak wangi. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu an itu pernah diminta untuk mengecek wanginya, tapi ternyata beliau tidak mau.
Alasan beliau kenapa? Kalau aku mencium bau minyak wangi ini, maka aku tidak amanah dan jujur. Kenapa? Karena minyak wangi itu manfaatnya yaitu bau wanginya, padahal ini bukan hak dan milikku. Itu contoh-contoh pemimpin yang jujur, yang adil pada zaman-zaman awal-awal Islam dahulu. Maka ini penting kita contoh. Meskipun kita bukan wali kota misalnya, dan kita pun tidak berpotensi calon jadi wali kota, apalagi gubernur, tapi ingat kita itu semuanya pemimpin. Rasul sudah menegaskan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti tentang bagaimana engkau memimpin, tentang bagaimana kepemimpinan. Warrajulun ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Dan orang laki-laki itu adalah pemimpin dalam keluarganya dan dia akan dimintai tanggung jawab di akhirat nanti bagaimana dia memimpin keluarganya, apakah dia adil atau tidak, apakah dia bagaimana memimpin keluarganya untuk menjaga dari api neraka. Maka tugas ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang tua, sebagai suami tentunya, bahwa kita ini pemimpin. Yang kita pimpin itu istri dan anak-anak kita. Maka sebagai pemimpin tentunya kita harus memiliki semangat memimpin, mengarahkan agar istri dan anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Bukan hanya sekedar menjalani rutinitas kehidupan biasa, ya nikah kemudian punya anak dibesarin, sudah besar ya sudah jalan begitu saja. Maka ini orang yang tidak mengerti semangat bahwa dia adalah seorang pemimpin. Padahal kita sudah diingatkan untuk menjaga ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tidak hanya kita menjaga diri kita, tapi Allah juga memerintahkan untuk menjaga keluarga kita dari api neraka. Maka ini tugas pemimpin. Nah, oleh karena itu apabila pemimpin itu adil, maka dialah yang pertama yang akan mendapatkan naungan, yang akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti, di hari kiamat nanti. Lantas standar adil itu siapa yang menentukan? Standar adil secara hakikat nanti Allah yang Maha Tahu yang akan menentukan. Karena kalau ditentukan oleh rakyat, maka rakyat ini pengetahuannya berbeda-beda. Ada yang suka dan tidak suka, penilaiannya berbeda-beda. Orang suka tidak perlu dijelaskan, maka dia pasti akan menilai orang yang disuka itu baik. Tapi kalau orang tidak suka, dijelaskan seperti apapun kebaikan orang, maka dia akan menilai itu tidak baik. Maka nantilah di akhirat, pada saat Allah memberikan pengadilan yang hakiki, barulah kita tahu siapa pemimpin yang adil yang akan mendapatkan naungan. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, yaitu seorang pemuda yang beribadah kepada Allah dengan tekun. Kenapa di sini disebut pemuda? Menurut Syekh Muhammad bin Ali, di annal ibadata minasyabi asyaddu asyaku likasiratid da'wa wa ghalabatis syahwat wa quwwatil bawa'as ala mutaba'atil hawa. Karena orang ketika muda itu tantangan untuk beribadah sangat kuat, sangat sulit. Kenapa? Karena orang muda itu semangat atau kecenderungannya untuk mengikuti hawa nafsu itu lebih kuat daripada orang-orang tua. Sementara hawa nafsu itu mengajak manusia lebih cenderung untuk jauh kepada Allah. Sebagai contoh, ketika kebaikan itu mengajak orang untuk taat, biasanya nafsu akan mengajak orang berbuat maksiat. Maka orang yang muda itu dorongan syahwat dan nafsunya lebih kuat daripada orang-orang tua. Maka bila ada orang muda
yang dia sangat taat kepada Allah, ibadahnya kuat, maka ini pemuda istimewa. Maka dia akan mendapat lindungan dari lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang menjadi pertanyaan, pemuda di sini umur berapa? Maka dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali, annal murad bisyabi huna man lam yujawis arba'in. Yang dimaksud pemuda di sini adalah orang yang umurnya belum sampai 40 tahun. Artinya 40 tahun ke bawah itu disebut pemuda. Kalau 40 tahun ke atas itu disebut orang tua. Nah, kalau umurnya sebelum 40 tahun, dia ibadahnya bagus, ibadahnya mantap, taat kepada Allah, ini pemuda-pemuda istimewa. Maka nanti kelak di akhirat akan mendapatkan perlakuan maziyah, keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah berikan naungan. Lantas kami yang sudah tua seperti apa? Apakah kami tidak bisa masuk ke dalam kategori pemuda yang ini? Tentu tidak bisa masuk apabila umurnya sudah lebih 40 tahun. Tapi kalau dia dari muda sudah bersemangat ibadahnya, maka dia masuk. Lantas bagaimana orang-orang yang baru taat beribadah ketika umur 40 tahun ke atas? Maka dia bisa mengambil golongan yang berikutnya. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu yang ketiga, orang yang istimewa itu adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, surau, musola. Artinya orang laki-laki itu, orang perempuan itu hatinya selalu terpaut dengan masjid, cinta kepada masjid. Maksud cinta di sini apa? Maksudnya ketika dia keluar dari masjid setelah mendengarkan taklim, keluar dari masjid setelah melaksanakan sholat fardu berjamaah, hatinya itu rindu untuk balik ke masjid melaksanakan sholat berikutnya. Sehingga ketika dia di luar masjid, dia menantikan suara azan masuknya waktu sholat untuk menunaikan sholat berjamaah. Sehingga orang yang seperti ini biasanya hidupnya itu hanya menanti waktu sholat. Jadi ketika sudah sholat subuh selesai, melakukan aktivitas, dia tunggu tiba waktu zuhur. Zuhur sudah berjamaah, aktivitas dia tunggu tiba waktu asar. Begitu asar tiba, tunggu waktu maghrib, isya, dan berikutnya. Orang-orang yang seperti ini masuk golongan orang-orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Kemudian menurut sebagian ulama, masuk kategori orang yang terpaut hatinya kepada masjid adalah orang-orang yang peduli terhadap masjid. Peduli terhadap masjid di sini apa salah satunya? Salah satunya dia menyalurkan sebagian hartanya diinfakkan ke masjid, surau ataupun musola. Mengapa? Karena masjid ini lampunya bisa terang, bangunannya bisa nyaman, itu membutuhkan operasional. Siapa yang menanggung operasional masjid? Inilah dari infak-infak orang yang hatinya cinta kepada masjid. Dia tidak lupa infak, kalau Jumat masukkan infak. Nah, nanti caranya ada golongan berikutnya. Kemudian yang keempat, warajulun tahabbani fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Seseorang atau dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dia bertemu karena Allah, berpisah mati juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga golongan yang istimewa. Jadi kalau kita cinta kepada istri kita, cinta kepada pasangan kita, cintailah dia karena Allah. Itu akan abadi cintanya. Tapi kalau bapak-bapak mencintai istrinya karena kecantikannya, maka saat tua cinta itu akan pudar. Ibu-ibu cinta kepada suaminya karena suaminya kaya, tiba-tiba suaminya jatuh miskin, pudar cintanya. Tapi kalau dua orang yang cinta karena Allah, cinta itu tidak akan pernah pudar. Kenapa? Karena dia cinta bukan karena sebab, tapi karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita mencintai antar sesama manusia itu karena Allah.
Di tengah-tengah sekarang kadang-kadang banyak orang cinta itu banyak karenanya. Ada orang yang cinta seseorang, ternyata orang itu kaya, dia cinta sebab hartanya. Sering dikasih duit, jadi dia suka. Padahal orang yang menghormati seseorang karena hartanya, maka sepertiga dari agamanya itu hilang. Artinya apa? Islam itu mengajarkan tidak boleh menghormati orang itu karena hartanya. Justru boleh menghormati orang, dianjurkan menghormati orang itu karena ilmunya atau karena lebih tua daripada kita, bukan karena hartanya. Kenapa? Karena kalau kita hormat karena hartanya, itu akan memupuk rasa hubud dunya atau cinta materi. Orang kalau sudah cinta materi bisa dipastikan dia lupa kepada akhirat karena selalu ingat dunia melulu. Sehingga apa? Lalai ibadah, lalai bersedekah dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya ada cinta antar sesama manusia itu atas dasar tahabba fillah atau cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Golongan ketiga, warajulun talabathu imra'atun zata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah rabbal alamin. Ada orang laki-laki yang digoda oleh perempuan yang cantik, yang memiliki kedudukan untuk berbuat maksiat, tapi orang laki-laki ini menolaknya dengan mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Artinya apa? Orang yang sudah ada kesempatan berbuat maksiat, tetapi justru dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang mampu mengendalikan diri dan mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena apa? Karena orang yang paling berat, terutama bagi laki-laki, mengendalikan hawa nafsunya itu adalah godaan wanita. Makanya laki-laki itu diuji dengan harta, tahta, dan wanita. Dia diuji dengan harta, tahta, dan wanita. Maka ketika dia digoda oleh wanita untuk berbuat maksiat, dia mampu menolak, ini orang istimewa. Kenapa? Karena dia mampu menundukkan hawa nafsunya, mampu dia bermujahadah, bersungguh-sungguh mengalahkan hawa nafsunya. Karena hawa nafsu itu berat. Makanya dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, afdalul jihad ayyujahidar rajulu hawahu wa nafsahu. Jihad yang paling utama adalah seseorang bersungguh-sungguh untuk melawan hawa dan nafsunya. Nah, di sini laki-laki diuji oleh perempuan, maka dia mampu melawan hawa nafsunya. Kalau perempuan diuji oleh apa? Perempuan diuji oleh keindahan-keindahan. Perempuan diuji oleh perhiasan-perhiasan. Maka juga dia mesti mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena ibu-ibu kalau tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, biasanya yang jadi korban suaminya. Kenapa? Karena biasanya ibu itu menteri keuangan, sedangkan suaminya itu menteri ketenagakerjaan. Yang kerja suaminya, yang nyimpen uang ibu-ibunya. Nah, kalau ibunya sendiri tidak bisa mengendalikan keinginan, uang suaminya nanti habis dibelikan untuk hal-hal yang tidak pokok, yang tidak primer. Maka ibu-ibu pun sudah seharusnya mampu memanajemen, mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk menghindari hal-hal yang tidak perlu atau yang tidak dibutuhkan. Kemudian siapa lagi? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin akhfa hatta la ta'lama shimaluhu madza tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah, di sini sedekah disebut ayatatawu, yaitu sedekah sunnah. Seseorang yang melakukan sedekah sunnah secara sembunyi-sembunyi. Jadi kalau sedekah sunnah seperti infak ke masjid, infak ke pondok pesantren, sedekah ke fakir miskin, itu yang utama itu disembunyikan dari pandangan manusia. Tapi kalau infak atau sedekah wajib, maka menampakkan sedekah wajib itu berupa zakat mal
ataupun zakat fitrah itu lebih utama daripada menyembunyikannya. Nah, ini bedanya antara sedekah wajib dan sedekah sunnah. Mengapa sedekah wajib itu lebih utama diperlihatkan? Itu sebagai bentuk untuk mengkampanyekan kebaikan dan mengajak orang-orang yang mungkin lupa mengeluarkan zakatnya untuk berzakat. Tapi kalau ini yang menjadi patokan, golongan ini adalah golongan yang melakukan sedekah sunnah, sedekah infak tatawu, tapi dia tidak mau kelihatan orang lain. Sampai-sampai di sini diistilahkan oleh Rasulullah SAW, ya kata Syekh Muhammad bin Ali dalam lafaz yang mubalaghah, itu seolah-olah tangan kanan kalau bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Padahal tangan kanan dan kiri itu anggota yang saling berdekatan. Artinya sangat-sangat merahasiakan sedekahnya. Nah, ini penting bagi kita. Maka apabila kita bersedekah, berinfak yang sifatnya sunnah, maka sebisa mungkin kita sembunyikan. Caranya bagaimana? Maka Bapak Ibulah yang tahu bagaimana cara bersedekah. Yang jelas sedekah ini apabila dia sembunyi-sembunyi, maka sedekah itu akan selamat daripada riya dan sombong. Tapi kalau sedekah itu terang-terangan, apalagi punya tujuan-tujuan tertentu, maka sedekah itu tidak akan ada nilainya. Karena seperti tercampur riya, ada orang bersedekah infak karena mau dipuji, maka sedekah infak yang seperti ini tidak ada nilainya. Karena apa? Karena tercampur oleh riya. Riya itu summun qatilun muhbitun lil amal, racun yang mematikan, yang menghapus pahala amal. Perbuatannya ada sedekah, harta kita sedekahkan, tapi nilainya tidak ada. Kenapa? Karena tercampur riya. Sedekah tapi pamer, sedekah tapi sombong, itu akan menghapus pahala-pahala sedekah sunnah. Makanya yang utama apabila kita semua berinfak sedekah, maka yang afdol adalah disembunyikan dari pandangan manusia. Ini akan lebih dekat mengantarkan kita kepada ikhlas, mengantarkan kita untuk dekat jauh daripada riya, jauh daripada sombong, jauh daripada ujub. Kemudian golongan yang terakhir, warrajulun zakarallaha azza wa jalla khalian fafadat ainahu, dan seseorang yang selalu berzikir kepada Allah dalam tempat yang sepi dan dia matanya berlinangan, artinya meneteskan air mata. Menurut Syekh Muhammad bin Ali, ay bi qalbihi minat tadakkuri au bilisanihi minaz dzikri, orang ini hatinya ingat kepada Allah, lisannya menyebutkan asma-asma Allah. Dalam tengah keheningan waktu malam dia menangis. Menangis itu karena apa? Setidaknya ada dua sebab. Yang pertama, al-buka'u min khasyatillah, dia menangis itu karena takut kepada Allah. Kenapa takut? Karena dia sadar dirinya ini banyak dosa. Maka ketika dia tahu Allah itu maha agung, maha besar, maha perkasa, dia menangis di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, al-buka'u min syauqi ilaih, dia itu menangis karena kerinduannya kepada Allah. Karena dia tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu maha pengasih dan maha penyayang. Dia rindu kepada Allah sampai menangis, meneteskan air matanya. Ini orang-orang kalau sudah bisa seperti ini, maka hati kita itu lembut dan hidup. Ini orang tak pernah nangis, zikir pun tak nangis, berarti dia belum lembut hatinya. Maka latihlah hati kita untuk melakukan zikir, hati kita ingat kepada Allah, lisan kita menyebut asma-asma Allah, maka nanti pada suatu ketika kita akan meneteskan air mata kita. Kenapa? Kita takut karena dosa-dosa kita itu banyak.
kita insaf, kita sadar. Mungkin sampai sekarang kalau ditampakkan dosa-dosa kita, kita tidak sanggup melihatnya, sementara amal kita itu sedikit. Maka kita menangis. Kemudian kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita cinta kepada Allah. Allah itu adalah pencipta kita, yang mengadakan kita dari yang dulu tidak ada menjadi ada, sehingga kita rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena cinta. Jadi kalau orang-orang sudah rindu kepada Allah, dia tidak takut mati, karena mati itu adalah jalan untuk bertemu dengan Allah. Mati itu adalah pintu untuk menuju akhirat. Makanya di dalam kitab I'anatul Talibin kalau tidak salah, itu dijelaskan sebuah riwayat ketika malaikat Israel ingin mencabut nyawa Nabi Ibrahim. Ketika mendatangi Nabi Ibrahim mengabarkan bahwa ingin mencabut nyawanya, Ibrahim itu adalah Khalilullah. Nabi Ibrahim berkata, apakah ada seorang yang mengasihi seseorang tapi ingin membunuhnya? Artinya Allah itu kan mencintai Nabi Ibrahim karena dia mendapatkan julukan Khalilullah. Apa ada Tuhan yang mengasihi hambanya, mencintai hambanya tapi ingin membunuhnya? Maka malaikat pun bingung, pencabut nyawa akhirnya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus diberikan wahyu oleh Allah untuk mengatakan, dan malaikat Israel itu datang kepada Nabi Ibrahim dan mengatakan, apakah ada orang yang cinta kepada Tuhannya tetapi dia tidak mau berjumpa kepada yang dia cintai? Maka kata Nabi Ibrahim, lakukanlah perintah Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun ikhlas untuk meninggal dunia atau dicabut nyawanya. Artinya apa? Orang-orang yang cinta kepada Allah itu selalu rindu untuk bertemu dengan Allah. Bahkan kalau kita cinta dengan Allah, maka apapun yang Allah berikan itu indah. Meskipun sedikit, tapi lihat bukan seberapa banyak yang pemberian Allah berikan kepada kita, tetapi siapa yang memberi. Maka kalau kita tahu bahwa yang sedikit itu yang memberi Allah, maka kita akan cinta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah zat yang maha besar, yang menciptakan kita dari ketiadaan menjadi ada. Dan kita hidup di dunia ini semuanya difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesenangan, dengan kenikmatan. Di surga disebentangkan rumah kenikmatan yang bernama surga atau jannah. Ini semua fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang terakhir ini adalah orang yang memiliki hati yang lembut, yang ketika ingat Allah dia akan meneteskan air matanya, terutama di tempat-tempat yang sepi. Karena kalau menangis di tempat-tempat yang ramai maka bisa menimbulkan fitnah. Tapi kalau zikir sendiri di tempat yang sepi kemudian dia menangis, maka itu yang akan membangun hati kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah 7 golongan yang mungkin bisa kita menempatkan pada posisi apa kita berada. Seandainya kita ingin mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tempatkanlah kita pada salah satu posisi yang 7 ini. Karena Rasul sudah mengabarkan kepada kita, maka kita tinggal memilih mau bergabung di kelompok mana kita. Apakah yang pertama pemimpin yang adil, atau pemuda yang taat beribadah, atau seorang laki-laki yang hatinya seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, atau dua orang yang saling mencintai karena Allah, berpisah dan bertemu karena Allah, atau orang yang tidak tergoda oleh wanita, atau seseorang yang bersedekah tidak mau dilihat oleh orang lain, sedekahnya itu senantiasa dia sembunyikan, atau orang yang selalu berzikir kepada Allah sehingga matanya berlinangan, air matanya menetes sebab dia takut kepada Allah dan dia sebab rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam rangka kita memperbaiki diri. Karena orang yang baik adalah orang yang selalu berusaha untuk memperbaiki dirinya.
sehingga kalau dia memperbaiki diri hari demi hari, nanti pada saatnya ketika kita menghadap Allah, ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita, kita mampu mempersembahkan amal-amal terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak menyesal, sehingga kita tidak kecewa. Tapi ingat, orang yang lalai memperbaiki diri, terlena oleh keindahan dunia dan segala pernak-perniknya, maka pasti dia akan menyesal. Karena apa? Karena pada suatu saat ketika malaikat Israel memisahkan nyawa, ruh dan raganya, maka dia belum sempat melakukan perbaikan diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita bisa istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya Ustadz. Saya membaca di running tag masjid ada tulisan dalam kutip, lebih baik sholat tapi pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tapi tidak sholat. Oh, ini bab sholatnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah satu, bagaimanakah status kutipan ini? Apakah ini merupakan hadis? Sejauh manakah derajat kesohihannya? Siapakah perawinya? Pertanyaan kedua, apakah ini bisa dijadikan hujah untuk dakwah? Ini kalimat ini sebenarnya kalau kita telusuri, saya tidak pernah membaca kalimat ini sebagai hadis. Tapi nanti kalau seandainya Bapak Ibu ketemu itu hadis, ya mungkin itu hadis. Tapi sejauh ini saya tidak menemukan ini berupa hadis. Tapi ini merupakan mahfudhot atau kata-kata mutiara, bukan hadis. Jadi ketika mahfudhot, kata-kata mutiara, ya berarti bukan hadis. Syarat hadis itu ada rawi. Sementara yang kita temukan di running tag cuma dalam kutip tulisan, yaitu berarti belum cukup syarat hadisnya, harus dicari. Dan setahu saya ini bukan hadis. Ada yang beberapa yang menisbatkan atau mengatakan ini kutipan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, tapi saya pun tidak menemukan qaul atau ucapan dari Sayyidina Ali yang lafadznya seperti ini. Sehingga apakah ini bisa dijadikan hujah untuk dakwah? Ya tidak bisa. Kalau dijadikan hujah itu harus ada dalil. Kalau mahfuzat itu tidak bisa dijadikan hujah, tapi lebih dijadikan sebagai motivasi agar ibadahnya semangat. Saya kira ini ya yang bisa saya jawab. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf juga atas segala kehilapan mungkin dalam bertutur kata. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.